baik itu yang jurnalis atau tim medis itu menatap gerbong KRL perempuan ini dengan tatapan kosong gitu ya. Merasakan secara langsung gitu kalau misalnya kita di posisi mereka itu kayak apa. Dan itu kan pulangnya jam 9 malam gitu kecelakaannya. Itu kan jam-jam pulang kerja. Iya. Ambulan-ambulan pada udah siap mengangkut para korban gitu. Bahkan di para masyarakat sekitar gitu ya, itu mencoba mengatur atau mengamankan jalur agar steril dari para pengendara umum yang melintas. Akhirnya di situ saya melihat wah kerja kolektif dari masyarakat sekitar juga keren juga nih maksudnya. Di Lami waktu itu live report dari jam berapa sampai jam berapa? Live report dari jam 11 malam itu nonstop sampai Momen apa sih yang paling sulitnya secara emosional saat melakukan peliputan ini? Ini kan KRL bisa dibilang cukup dekat dengan keseharian kita semua sebagai pekerja, untuk mobilitas kita sehari-hari pakai KRL, apalagi untuk kita sebagai perempuan, kita pasti duduknya di gerbong perempuan untuk kita merasa aman begitu di situ. Tapi ternyata kejadian ini terjadi gitu. Apa sih momen yang paling emosional ketika kalian menyaksikan ini secara langsung? Jadi itu pertama kali sebetulnya saya melihat kantong mayat secara langsung itu lewat di depan muka saya. Bahkan saya ke reporter TV lain, Rona, saya takut gitu. Jangan jauh-jauh ya, deket-deket aja gitu. Terus akhirnya saya, kemudian Rona, dan ada Ariel, reporter Kompas itu kita bertiga barengan akhirnya. Terus jenazahnya lewat, terus saya masih agak shock, kaget. Kemudian kita setelah itu doorstop ke Basarnas, ditanya, Pak, itu tadi jenazah kondisinya seperti apa yang dievakuasi dan lewat di depan kita? Basarnas bilang seperti ini, iya kondisinya memang bagian tengah ke atas dan bagian bawah itu cukup terdampak atau bisa dibilang terhimpit. Nah, jadi di situ oke, karena cukup panjang juga itu tuh, di satu jenazah itu tuh kan ditemukan pada pukul 2 subuh. Dia bertahan kira-kira mungkin sekitar 4-5 jam, terbayang terhimpit oleh kereta api jarak jauh, karena katanya itu posisinya memang betul-betul bilangnya kelindes gitu, Kak. Jadi di bagian perut sini katanya sudah agak terpisah gitu. Dan itu memang betul-betul lewat di depan saya kan. Dan saat itu kita saling lihat saja, kemudian ya tetap melakukan live report akhirnya. Kemudian penemuan korban kedua itu alhamdulillah selamat. Terus kita lumayan lega lah dengan hal itu ya, walaupun memang perlu perawatan yang intensif dari pihak petugas. Karena mungkin teman-teman ya Sobat Ainews juga mungkin bisa dengan penjelasan di Lami mungkin bisa memahami ya bagaimana kerja teman-teman jurnalis di lapangan. Karena emang mau nggak mau melibatkan, ada emosi yang terlibat di situ ya. Walaupun kita juga saat live report kita tidak boleh menunjukkan itu, tapi tentunya kita masih human gitu, kita manusia, kita bisa merasakan apa yang kita saksikan juga. Di Lami waktu itu live report dari jam berapa sampai jam berapa? Live report dari jam 11 malam itu nonstop sampai jam 7 pagi. Jam 11 malam? Dari jam 11 malam. Sampai jam 7 pagi? Sampai jam 7 pagi. Tapi memang ada momen yang istirahat, tapi istirahatnya paling cuma sejam 2 jam. Di situ posisinya saya liputan itu kan malam jam 11 malam ke jam 7 pagi itu kan melewati masa-masa malam yang harusnya orang tidur, yang otak beristirahat, tapi harus tetap bekerja. Jadi mungkin ada momen yang traumanya ada, kemudian momen yang ngantuknya juga ada, ngawangnya ada. Dan kondisinya di situ kan pengap, oksigen sedikit, hujan deras. Terus melihat orang lain tuh berteriak-teriak itu cukup lumayan, harus mental itu harus tetap nge-build. Nah akhirnya makanya kalau misalnya udah lumayan ngerasa down, nge-recharge-nya adalah dengan ngobrol sama teman-teman lainnya. Itu lapangannya. Iya, itu. Ada momen-momen ketemu ini nggak keluarga yang mencari korban gitu, Fikri? Ada sih Mas. Jadi
ketika kami para awak media itu turun diarahkan untuk menunggu untuk di halaman stasiun, di situ banyak banget para anggota keluarga, mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak gitu, sampai sepertinya kakaknya ya, para korban ini bertanya keberadaan sanak keluarganya kepada petugas kepolisian di situ. Berhubung saat itu kan masih baru dibuat tenda posko pengaduan ya, layanan informasi. Jadi di situ memang para keluarga masih sempat bingung nih untuk bertanya siapa masalah perihal korban jiwa di dalam kereta itu. Akhirnya ada beberapa petugas kepolisian sih yang menjelaskan pada para anggota keluarganya sih. Kalau misalkan proses evakuasi masih berlangsung, diarahkan untuk menunggu dulu gitu. Kemudian tim medis ini hilir mudik bawa oksigen, bawa peralatan P3K, bawa air mineral. Kemudian dari kepolisian itu banyak yang bawa bor. Kira-kira tadi ada 4 bor. Pokoknya semua orang sibuk melakukan tugasnya masing-masing, dan tim medis ini yang kalau saya lihat juga mereka kebanyakan perempuan. Jadi kita sama-sama perempuan, menurut saya baik itu yang jurnalis atau tim medis itu menatap gerbong KRL perempuan ini dengan tatapan kosong gitu ya, merasakan secara langsung gitu kalau misalnya kita ada di posisi mereka itu kayak apa. Dan itu kan pulangnya jam 9 malam gitu kecelakaannya. Itu kan jam-jam pulang kerja. Iya, rush hour ya gitu. Mungkin lebih ke saat melihat tim medis yang perempuan juga pada bengong semua, terus kita juga bengong. Jadi itu kan depan mata ya. Jadi ngelihat secara langsung si logam dan besinya ini ringsek gitu. Jadi cukup memilukan sih Kak kalau bisa saya bilang. Tapi mereka juga tetap harus fokus karena hilir mudik juga ke dalam gerbong, jadi butuh pertolongan pertama untuk oksigen, langsung mereka gercep. Dan para petugas ini terutama tim Basarnas itu banyak yang ganti shift begitu ya. Banyak yang duduk depan tangga juga, kemudian banyak yang istirahat juga itu sih. Jadi memang cukup berat sih, karena yang dibilang Kabasarnas logam bertemu dengan logam perlu teknis yang khusus, peralatan yang khusus juga, jadi pasti nguras tenaganya itu banget, apalagi jam-jam yang harusnya orang tidur, ini pada bekerja itu sih Kak. Ini kan berjam-jam evakuasi ya, dan masih banyak juga saat itu penumpang yang masih terjebak di kereta. Itu mereka kan dikasih air mineral, stok oksigen, itu bagaimana caranya tuh? Jadi itu mereka ada pemotongan, jadi setelah memang ada space atau ruang untuk berkomunikasi dengan si penumpang ini, akhirnya dari tim teknis itu memanggil para nakes untuk seperti oksigen. Kemudian tim nakes ngasih oksigen, kemudian ngasih oksigen, kemudian ngasih ada obat seperti obat ibuprofen gitu ya untuk tetap melek pulih. Jadi para petugas juga memastikan bahwa harus tetap bisa berkomunikasi. Itu jangan sampai lelap gitu, jangan tetap tidur, pokoknya harus tetap berkomunikasi gitu. Jadi kalau ada butuh apa, kemudian dikomunikasikan ke tim medis itu sih. Jadi koordinasinya menurut saya sudah sangat berjalan dengan baik. Jadi menurut kalian koordinasi tim di lapangan untuk proses evakuasi sudah oke? Kalau Pak gimana? Kalau dari pantauan saya di lapangan juga terlihat juga kerja kolektif ini terlihat dari masyarakat juga sekitar ya Kak. Karena masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar, karena mulai dari mungkin kalau di Lami bisa ngeliat tuh mulai dari arah akses jalan raya ke stasiun itu justru kan banyak banget tuh ambulan pada udah siap mengangkut para korban gitu. Bahkan di para masyarakat sekitar gitu ya, itu mencoba mengatur atau mengamankan jalur agar steril dari para pengendara umum yang melintas. Akhirnya di situ saya melihat, wah kerja kolektif dari masyarakat sekitar juga keren juga nih maksudnya. Mereka juga membantu mengarahkan ambulan, bahkan mengawal mungkin ambulan yang keluar mengangkut para korban ke rumah sakit sekitar gitu.